Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan materi terkait tugas matematika, ekonomi, dan bisnis. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Zahra Julia Fani sebagai panelis dan anggota kelompok saya yaitu Anisha Asroni, Cahaya Ashifa, Leni Syahrani, Tasmi, Solu Hasbia, Adelia Oktarisa, Ananda Hapsa, Nurbaiti, Nadila Liani, Aurelia Putri, Destia Sopiani, Eni Dwiningsi, Gus Fianti, Inaya, Kanaya Putri, Monika Rahma, Nikma Kurniasari, Razana Yusrina, Syafira Putri Karyanina, Salsabila Rahmatika, Zahra Julia Fani, dan Wan Amelia Putri. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu memahami dan menjelaskan komponen fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan atau revenue function adalah suatu konsep dalam ekonomi mikro yang menjelaskan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang dijual dengan total penerimaan yang diperoleh. Berikut ini adalah komponen-komponen fungsi penerimaan. Apa saja sih komponen-komponennya? Yang pertama yaitu harga atau dilambangkan dengan P, harga barang atau jasa yang dijual. Yang kedua yaitu jumlah barang atau jasa dilambangkan dengan Q, jumlah unit barang atau jasa yang dijual. Yang ketiga yaitu total penerimaan atau TR, total uang yang diterima dari penjualan barang atau jasa. Selanjutnya yaitu fungsi penerimaan. Rumusnya adalah TR sama dengan P dikali Q. Di sini ada contoh soal, jika harga barang adalah Rp50.000 per unit dan jumlah barang yang dijual adalah 100 unit, maka total penerimaan adalah. Di contoh soal ini, Rp50.000 adalah harga, berarti ini adalah P, dan 100 unit adalah jumlah unit, berarti sebagai Q. Nah, sesuai dengan rumus tadi, TR sama dengan P dikali Q, berarti TR sama dengan 50.000 dikali 100, hasilnya adalah 5 juta. Selanjutnya yaitu jenis fungsi penerimaan ada dua. Yang pertama yaitu fungsi penerimaan linear atau linear revenue function. Rumusnya adalah TR sama dengan P dikali Q. Yang kedua yaitu fungsi penerimaan nonlinear atau nonlinear revenue function. Rumusnya yaitu TR sama dengan V dikali Q. Di sini ada faktor yang mempengaruhi fungsi penerimaan, yaitu ada 5. Yang pertama perubahan harga, yang kedua perubahan jumlah barang atau jasa yang dijual, yang ketiga perubahan elastisitas permintaan, yang keempat perubahan biaya produksi, kelima perubahan strategi pemasaran. Dan di sini juga ada analisis fungsi penerimaan, ada 4. Yang pertama menganalisis hubungan antara harga dan jumlah barang atau jasa yang dijual. Yang kedua menganalisis dampak perubahan harga pada total penerimaan. Yang ketiga menganalisis dampak perubahan jumlah barang atau jasa yang dijual pada total penerimaan. Yang keempat menganalisis elastisitas permintaan. Selanjutnya juga ada manfaat analisis fungsi penerimaan, ada 4. Yang pertama, membantu perusahaan menentukan harga optimal. Yang kedua, membantu perusahaan menentukan jumlah produksi optimal. Yang ketiga, membantu perusahaan meningkatkan total penerimaan. Yang keempat, membantu perusahaan membuat keputusan strategis. Materi yang kedua yaitu tentang memahami dan menjelaskan konsep perhitungan biaya. Konsep ini sangat penting dalam dunia bisnis, terutama dalam mengelola produksi dan menentukan strategi yang efisien. Mari kita mulai dengan memahami beberapa rumus dasar dalam perhitungan biaya. Pertama, kita akan membahas rumus fungsi biaya. Rumus ini digunakan untuk menghitung total biaya produksi berdasarkan jumlah barang yang diproduksi. Secara umum, rumus ini ditulis sebagai CX sama dengan V ditambah VX, di mana F adalah biaya tetap, yaitu biaya yang tidak berubah meskipun jumlah produksi berubah. Yang kedua, VX adalah biaya variabel, yaitu biaya yang berubah sesuai dengan jumlah unit yang diproduksi. Yang ketiga, CX adalah total biaya produksi. Sebagai contoh, jika kita memiliki biaya tetap seperti sewa pabrik sebesar 10 juta rupiah,
dan biaya variabel per unit adalah Rp2.000, maka total biaya untuk memproduksi 1000 unit dapat dihitung menggunakan rumus ini. Selanjutnya, kita akan membahas rumus biaya per unit dan biaya rata-rata. Rumus biaya per unit digunakan untuk mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 1 unit barang. Rumusnya adalah total biaya produksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Selanjutnya, rumus biaya rata-rata digunakan untuk menghitung rata-rata biaya produksi per unit. Caranya sama, yaitu total biaya produksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Misalnya, jika total biaya produksi kita adalah Rp20 juta untuk 1000 unit, maka biaya per unit dan biaya rata-rata dapat kita hitung dengan mudah. Terakhir, kita membahas rumus biaya marginal, yaitu biaya tambahan untuk memproduksi 1 unit tambahan. Rumusnya adalah perubahan total biaya produksi dibagi dengan perubahan kuantitas produk. Biaya marginal ini sangat penting untuk memahami kapan produksi tambahan akan menguntungkan atau tidak. Biaya tetap, seperti sewa pabrik dan gaji karyawan, tidak akan berubah meskipun kita memproduksi lebih banyak atau lebih sedikit unit. Dengan memahami rumus-rumus ini, kita dapat lebih efektif dalam mengelola biaya produksi dan membuat keputusan yang lebih baik dalam bisnis. Selanjutnya, materi yang ketiga. Kita akan membahas konsep penerimaan total dan pendapatan marginal. Materi ini penting untuk memahami bagaimana perusahaan menghasilkan pendapatan dan bagaimana perubahan dalam produksi memengaruhi penerimaan. Pertama, kita akan membahas total revenue atau penerimaan total. Total revenue adalah jumlah keseluruhan penerimaan yang dihitung dari hasil perkalian antara harga barang dengan jumlah barang yang dijual. Rumusnya adalah R sama dengan P dikali Q, di mana R adalah total revenue, P adalah harga per unit barang, dan Q adalah kuantitas barang yang dijual. Dalam pasar persaingan sempurna, total revenue digambarkan sebagai garis lurus dari titik asal karena harga barang tetap dan semua barang dijual pada harga yang sama. Semakin banyak barang yang terjual, semakin tinggi penerimaan total perusahaan. Kurva di sini menunjukkan bagaimana harga memengaruhi total revenue. Selanjutnya yaitu contoh soal. Fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen ditunjukkan oleh P sama dengan 900 dikurang 1,5 Q. Di sini disuruh untuk menentukan bagaimana persamaan penerimaan totalnya, dan juga berapa besar R jika terjual barang sebanyak 200 unit dan berapa harga terjual atau P per unit. Di soal diketahui P-nya adalah 900 dikurang 1,5 Q dan Q-nya adalah 200. Nah, seperti rumus tadi, untuk mencari R adalah P dikali Q. Nah, langsung saja kita tuliskan R sama dengan Q dikali P sama dengan 900 Q dikurang 1,5 Q kuadrat. Langsung saja, R sama dengan 900, Q-nya diganti 200, jadi 900 dikali 200 dikurang 1,5, Q kuadrat diganti dengan 200 kuadrat. R sama dengan 900 dikali 200, hasilnya 180.000, dan 1,5 dikali 200 kuadrat hasilnya 60.000. Jadi, R-nya adalah 180.000 dikurang 60.000, hasilnya 120.000. Maka P sama dengan 900 dikurang 1,5 Q, P sama dengan 900 dikurang 1,5, Q-nya diganti 200, jadi 1,5 dikali 200, hasilnya 300, jadi P sama dengan 900 dikurang 300, hasilnya 600. Atau bisa juga P sama dengan R dibagi Q. P sama dengan R-nya kan tadi 120.000 dan Q-nya adalah 200, jadi P sama dengan 120.000 dibagi 200, hasilnya 600. Yang kedua yaitu marginal revenue. Marginal revenue diartikan sebagai kenaikan atau penurunan penerimaan karena adanya penambahan atau pengurangan satu unit output. Angka marginal revenue atau MR dihitung menggunakan rumus MR sama dengan R sama dengan DR dQ. DR adalah total revenue dan dQ adalah
dan DQ adalah quantity atau jumlah barang. Marginal revenue mengukur adanya perubahan pada pendapatan revenue sebagai dampak dari perubahan jumlah barang atau jasa yang dijual. Marginal revenue mengindikasikan seberapa besar pendapatan meningkat dari penjualan unit tambahan dari barang atau jasa perusahaan. Untuk menghitung marginal revenue bisa dilakukan dengan membagi perubahan total revenue dengan perubahan total barang yang dijual. Dalam pasar persaingan sempurna, marginal revenue digambarkan konstan dan sama dengan harga. Garisnya berhimpit dengan kurva average revenue atau kurva permintaan dan berbentuk horizontal, yaitu P sama dengan AR sama dengan MR. Selanjutnya yaitu ada kurva penerimaan total, bisa dilihat. Nah, di sini juga ada contoh soal lagi. Fungsi total penerimaan sebuah perusahaan perdagangan dinyatakan oleh R sama dengan FQ sama dengan min 5Q2 ditambah 30Q. R itu adalah total penjualan dan Q itu adalah kuantitas barang. Tentukanlah. Nah, di sini suruh menentukan. Ada 4. Yang pertama fungsi penerimaan marginalnya, yang kedua fungsi penerimaan rata-ratanya, yang ketiga besarnya penerimaan marginal, penerimaan rata-rata, dan penerimaan total bila barang yang terjual 3 unit. Yang terakhir, buatlah sketsa grafiknya dalam satu gambar. Mari kita jawab. Yang pertama A, yaitu mencari fungsi penerimaan marginalnya. R sama dengan min 5Q2 ditambah 30Q. R sama dengan min 10Q ditambah 30. Kenapa jadi min 10Q? Karena min 5Q dikali 2 hasilnya min 10Q. Yang kedua mencari AR. Rumusnya yaitu R ditambah Q. AR sama dengan min 5Q ditambah 30. Terakhir mencari C, yaitu penerimaan marginal. Bila Q sama dengan 3, kita substitusi dari MR, yaitu min 10Q ditambah 30. Min 10, Q-nya diganti 3, yaitu min 10 dikali 3 ditambah 30, hasilnya 0. Kenapa hasilnya 0? Karena min 10 dikali 3 hasilnya min 30 ditambah 30, berarti hasilnya 0. Selanjutnya yaitu bila Q sama dengan 3, substitusi dari AR. AR kan hasilnya tadi min 5Q ditambah 30. Nah, min 5, Q-nya diganti 3, berarti min 5 dikali 3 ditambah 30, hasilnya 15. Selanjutnya, Q sama dengan 3, substitusi dari R, yaitu R-nya adalah min 5Q kuadrat ditambah 30Q. Min 5, Q-nya diganti 3, 3 kuadrat berarti min 5 dikali 3 kuadrat ditambah 30 dikali 3 hasilnya 45. Terakhir materi yang keempat yaitu menghitung biaya total, biaya rata-rata minimum, dan biaya marginal minimum. Berikut adalah definisi dan contoh perhitungan biaya tersebut. Yang pertama yaitu biaya total atau total cost atau TC, jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa dalam jumlah tertentu. Yang kedua yaitu biaya rata-rata atau disebut dengan average cost atau AC, biaya total dibagi dengan jumlah produksi. Yang ketiga yaitu biaya rata-rata minimum atau minimum average cost atau MAC, titik terendah biaya rata-rata. Yang keempat yaitu biaya marginal minimum atau disebut dengan minimum marginal cost atau MC, titik terendah biaya tambahan untuk memproduksi satu unit tambahan. Rumusnya yaitu rumus biaya total atau TC adalah biaya tetap dilambangkan dengan FC ditambah biaya variabel atau FC. Yang kedua, rumus biaya rata-rata atau AC sama dengan TC per Q atau jumlah produksi. Yang ketiga, biaya marginal atau MC sama dengan delta TC per delta Q. Di sini ada contoh perhitungan. Misalkan perusahaan produksi memiliki biaya tetapnya atau FC adalah Rp100.000 dan biaya variabelnya atau FC Rp50.000 per unit.
Jumlah produksinya atau Q adalah 100 unit. Maka yang pertama biaya total atau TC seperti rumus tadi, yaitu untuk mencari biaya total adalah biaya tetap ditambah biaya variabel. Nah, biaya tetapnya adalah 100.000, jadi 100.000 ditambah 50.000 dikali 100. 50.000 dikali 100 hasilnya 5 juta, jadi 100.000 ditambah 5 juta hasilnya 5.100.000. Yang kedua yaitu biaya rata-rata atau AC sama dengan 5.100.000 dibagi 100 hasilnya Rp51.000 per unit. Yang ketiga biaya marginal atau MC adalah Rp50.000 karena biaya variabel atau konstan berarti tetap. Untuk mencapai biaya rata-rata minimum dan biaya marginal minimum, perusahaan harus memerhatikan 4 aturan ini. Yang pertama yaitu menganalisis struktur biaya, yang kedua mengoptimalkan produksi, yang ketiga mengurangi biaya variabel, yang keempat meningkatkan efisiensi. Selanjutnya yaitu grafik biaya terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu biaya total atau TC meningkat seiring produksi. Yang kedua, biaya rata-rata atau AC menurun awalnya kemudian meningkat. Yang ketiga, biaya marginal atau MC konstan atau meningkat. Terakhir yaitu grafik kurvanya. Di sini tertera gambar kurva biaya total atau total cost dan juga gambar kurva biaya produksi. Di sini biaya rata-rata terdiri dari 3. Yang pertama average fixed cost atau AFC sama dengan TFC per Q. Yang kedua average variable cost AVC sama dengan AVC per Q. Yang ketiga average cost AC sama dengan TC per Q sama dengan TFC ditambah TVC per Q sama dengan AFC ditambah AVC. Biaya marginal atau marginal cost yaitu MC sama dengan delta TC per delta Q. Demikianlah materi yang kami sampaikan. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini. Ingatlah jika setiap langkah yang kita ambil adalah peluang untuk berkembang, belajar, dan tumbuh. Mari jadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran, setiap tantangan sebagai dorongan, dan setiap pencapaian sebagai motivasi untuk terus maju. Lebih dan kurang mohon dimaafkan, saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.